Bila gerakan sholatnya tidak mengikuti sunnah Nabi SAW, apakah diterima sholatnya? Jawabannya tidak. Karena gerakan sholat bagian dari rukun. Bagian dari rukun sholat. Sholat ada 3 macam pernah saya sebutkan. Ada rukun sholat, ada wajib sholat, ada sunnah sholat. Rukun sholat ini ya, menutup aurat, berwudu, menghadap kiblat. Gerakan sholat yang benar dari takbir sampai salam harus sama, benar. Kecuali kalau dia memang belum pernah belajar. Tapi kalau dia sudah tahu, batal sholatnya, nggak boleh. Karena ini masuk dalam rukun sholat. Semua dari takbir sampai salam. Tidak ada gerakan sholat yang sifatnya wajib atau sunnah. Semuanya rukun. Yang kalau tidak dikerjakan batal. Seperti Anda kalau tidak tutup aurat, seperti Anda kalau tidak hadap kiblat, sama itu. Kalau wajib sholat, kewajiban seperti membaca Al-Fatihah. Ini kewajiban sholat. Kapan tidak dilakukan berdosa. Wajibnya sholat membaca Subhana Rabbil Azim 1 kali. Subhana Rabbil A'la 1 kali. Ini wajibnya sholat. Gitu kan? Ini kalau tidak dikerjakan berdosa tapi tidak batalin sholat. Kalau sunnah sholat umumnya membaca Subhana Rabbil Azim lebih dari 1 kali. Subhana Rabbil A'la lebih 1 kali. Gitu kan? Doa di antara 2 sujud. Itu semua bagian daripada sunnah sholat. Jadi gerakan sholat yang sesuai dengan Nabi SAW adalah rukun. Batal kalau tidak sesuai dengan Nabi SAW. Makanya harus belajar. Ini hal daruriyat. Dan Alhamdulillah di kelas kita ini kita sudah contohkan, bahkan praktikkan di depan jemaah sekalian. Bagaimana sholat yang benar dan gerakannya. Serta saya sudah tuntunkan ke bukunya. Ya, ada bukunya yang sangat murah sekali. Mungkin cuma 5 ribuan atau sampai 15 ribu batasnya maksimal. Itu dengan gambar. Anda boleh cari dimanapun. Dan gitu. Atau mungkin yang sudah penambil dari saya bisa dibagikan ke teman-temannya kalau sudah paham sehingga bisa dapat pahala. Itu sangat baik sekali. Itu lebih lengkap. Apakah wanita yang sedang berhalangan tidak boleh masuk masjid? Walau hanya untuk mengikuti pengajian. Ini khilaf di antara ulama ya. Tapi untuk berhati-hati sebaiknya jangan. Lebih baik di terasnya gitu kan. Tapi ada pendapat yang mengatakan memang boleh saja. Kalau masalah hanya masuk dengan alasan tertentu yang tidak boleh kalau dia sholat. Karena sholat haram bagi wanita haid dan nifas. Jadi lihatlah keadaan. Bagaimana pola tidur Nabi SAW? Tidur jam berapa dan bangun jam berapa? Masya Allah. Ya. Jadi disebutkan, pertanyaan yang bagus ya. Dalam riwayat Bukhari, Nabi SAW melarang begadang. Dan tradisi Nabi SAW biasanya setelah Isya beliau tidur langsung. Bersama dengan para sahabat. Kecuali bila ada masalah-masalah yang harus dibicarakan dengan sahabatnya. Seperti kasus peperangan. Ya, kasus memecahkan masalah-masalah kaum muslimin itu baru beliau begadang. Kalau tidak maka beliau tidur. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu seringkali memukul orang-orang yang begadang tanpa ada kegiatan pasti. Ya, beliau sambil berkata, apakah kalian sekarang membuka mata kalian sehingga akhirnya kalian tidur di waktu subuh, gitu kan? Jadi Umar bin Khattab malah memarahi mereka. Dan buku-buku hadis kita menyebutkan dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Tirmidzi, di semua kutubus sittah itu 6 buku hadis mengatakan ada bab nahi anis samar, dilarang begadang ya kalau tidak ada keperluan. Dan Nabi SAW sekali lagi tidur di waktu itu. Kemudian kalau Nabi SAW bangun, itu beliau bangun biasanya ya sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran tadi, nisfahu awinkus minhu qalila. Kata ulama tafsir, pertengahan malam atau lebih kurang dari itu. Jadi Nabi SAW seringkali atau hampir setiap tradisi beliau itu sholat di 1/2 malam. 1/2 malam atau bahkan kurang dari itu sedikit. Maksudnya kalau 1/2 malam sekarang kurang lebih jam 1 malam, jam 2 malam, ya jam 1 atau jam 2 malam, jam 1 malam lah ya, 1/2 malam itu kurang lebih jam 12 sampai jam 2 malam itu 1/2 malam. Biasanya begitu. Kalau sudah masuk jam 2 sampai subuh itu 1/3 malam ya yang Allah SWT turun. Allah SWT menyuruh Nabi SAW untuk bangun di 1/2 malam atau lebih kurang dari itu. Jadi kurang dari jam 12 malam gitu. Ya, jadi Nabi SAW selalu mengerjakan itu.